Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Senang sekali hari ini boleh berkudapa lagi di renungan harian Keluarga Gemim Jemaat Maranatha Paslaten, edisi Kamis 29 Agustus 2024. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan di hari ini, sehingga mengawali hari yang penuh berkat dalam anugerah Tuhan. Maka sangat terberkati hidup kita ketika kita hendak menikmati firman Tuhan. Dan oleh karena itu biarlah firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di hari ini boleh menuntun setiap kehidupan kita untuk percaya dan meyakini bahwa di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, kekuatan, berkat yang akan terus dinyatakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kehidupan kami yang telah Engkau berkati di hari ini. Di tengah-tengah kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, biarlah kami ada untuk memuliakan Tuhan, menyadari tentang arti keterpanggilan kami sebagai umat yang Engkau selamatkan dan Engkau berkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga terus menjalani dan memaknai kehidupan kami ini dengan hidup dalam kesetiaan dan ketaatan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka saat ini kami rindu hidup kami diberkati di dalam firman-Mu, supaya semakin bertambah kasih kebaikan Tuhan teralami dalam hidup kami semua, sehingga kami tetap mempertahankan apa yang baik yang benar menurut keinginan Tuhan. Melalui firman Tuhan hidup kami akan dibaharui dan terus diubahkan. Tapi kami bermohon Bapa, ampuni dan kasihani kami umat-Mu yang berdosa ini, sehingga kami layak untuk datang dalam kekudusan-Mu di saat ini. Maka ini doa kami Bapa, ungkapan syukur kami. Kami percaya, berdoa dan memohon hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang memberkati kita semua di hari ini, kita Filipi pasalnya yang keempat ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bacaan Alkitab hari ini mengangkat tema, teruslah memberi bantuan bagi sesama. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kepedulian merupakan wujud dari kasih yang didasarkan pada iman. Maka kasih harus dinyatakan dalam berbagai tindakan termasuk pemberian bantuan. Nah, hal ini sebagai wujud kita telah turut mengambil bagian dalam pergumulan sesama. Menyatakan rasa simpati dan empati dalam pergumulan sesama itu juga menjadi kekuatan bagi orang percaya. Sebab kehidupan yang egois dan mementingkan diri sendiri hanya akan melemahkan persekutuan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam kesibukannya memberitakan Injil, tak lupa juga mengatur kehidupannya berhubungan dengan kebutuhan hidup. Ia mandiri sebagai pembuat tenda untuk mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Walaupun memang Paulus hidup mandiri, ia tidak menolak bantuan dari orang lain, dalam hal ini pemberian jemaat yang ada di Filipi. Bagi Paulus, kemandirian bukanlah suatu kesombongan, dan menerima bantuan bukanlah kelemahan atau kehinaan. Ia sadar sebagai orang percaya, saling membantu merupakan wujud kasih. Nah, apalagi ketika berada dalam kesusahan. Maka ketika menerima bantuan, ia mengapresiasi perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang baik dan menggembirakan. Maka firman Tuhan saat ini, Paulus mau memberi penjelasan tentang sikapnya ketika jemaat Filipi peduli kepadanya. Bahwa pemberian bantuan jemaat untuk pelayanan merupakan wujud kasih sebagai bentuk partisipasi bagi kemajuan Injil. Dan saudara, semua diletakkan ke dalam konteks pemberitaan Injil. Sehingga dalam bagian ini Paulus melakukan kilas balik pelayanan yang dulu di Provinsi Makedonia, kota pertama yang dia kunjungi dalam Filipi. Dan pelayanan di sana menghasilkan buah yang sangat signifikan.
tetapi mendapatkan juga pertentangan yang sangat hebat. Walaupun Paulus dan rekan-rekannya akhirnya diusir dari Filipi dan terpaksa pindah ke Tesalonika, hal yang sama juga terjadi di Tesalonika. Ia pun mendapatkan pertentangan yang serius. Selama menjalani situasi yang sulit, jemaat Filipi beberapa kali mengirimkan bantuan baginya. Nah, di sini kita memperlihatkan kepedulian jemaat Filipi yang telah mengambil bagian dalam hidup pelayanan Paulus melalui persekutuan yang saling memberi dan menerima. Dan saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan kita sebagai keluarga Kristen bagaimana hidup beriman yang memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Bagaimana kepedulian yang ditindaklanjuti melalui pemberian bantuan. Sebab hal ini tampaknya seringkali dilupakan oleh orang percaya. Di satu sisi ada jemaat yang kurang memberi. Mereka hanya hidup untuk dirinya sendiri. Mereka kurang peduli dengan kemajuan Injil. Berhala materi dan harta telah menguasai kehidupannya, sehingga mereka tidak peka terhadap pelayanan. Dan di sisi lain, secara organisasi juga kurang bijaksana dalam mengelola bantuan. Entah berapa banyak persembahan jemaat yang diberikan tetapi tidak maksimal dimanfaatkan, sehingga kurang berfaedah bagi penginjilan. Yang meningkat bukan pertumbuhan iman dan bertambah orang yang beribadah, tetapi taraf hidup rohaniawan yang semakin menterang dan gedung yang sangat mewah. Nah, ketika bantuan atau persembahan tidak maksimal diberikan dan pemanfaatan yang tidak tepat sasaran, dampaknya gereja tidak bertumbuh dengan sehat. Maka sebagai jemaat, mari kita membangun persekutuan dan menata pelayanan dengan benar agar pertumbuhan hidup saling memberi dan saling menerima. Tuhan memberkati kita semua dan firman ini kiranya menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Ketika kami boleh menikmati kehidupan, itu adalah anugerah berkat yang kami terima di dalam kemurahan-Mu Bapa. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengasihi sesama, karena kami justru telah menerima dan menikmati kasih yang sempurna di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kami. Biarlah kami terus diajak untuk terus mendewasakan diri di tengah-tengah kepelayanan untuk terus menyatakan bagaimana komitmen, kesetiaan, dan ketaatan kami untuk terus membangun pelayanan gereja ini sehingga mengarahkan pada satu tujuan penting supaya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus tetap dimuliakan di dalamnya. Kami merindukan pertumbuhan iman jemaat semakin nampak dan tersaksikan di dalam buah-buah pelayanan pemberitaan firman penginjilan yang terus dinyatakan, sehingga di dalamnya jemaat semakin diperkaya dalam iman, bagaimana komitmen pelayanan tidak akan diabaikan, bagaimana hamba-hamba Tuhan yang melayani terus melayani dengan sukacita, sehingga dengan demikian kami memahami sekali arti tentang bagaimana memberitakan Injil sebagai bentuk terpenting dan terutama dalam persekutuan pelayanan gereja Tuhan. Sehingga semakin banyak orang yang mengalami kuasa Kristus, semakin banyak orang yang mengalami pembaharuan hidup, yang pada akhirnya kami terus memahami dan mengerti tentang arti pelayanan yang terus dibangun di dalam satu kehidupan yang terus ada untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya gereja-Mu terus diberkati, mulai dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja Majelis Jemaat, termasuk di dalamnya Badan Pekerja yang Majelis Jemaat yang ada di Gemim Maranatha Pastaten. Di tengah-tengah pengabdian pemberian diri para hamba-hamba Tuhan, baik pelayan khusus yang ada, diaken, penatua, guru agama, dan para pendeta, Tuhan berkati tentang bagaimana komitmen tanggung jawab yang terus dinyatakan untuk kiranya menumbuh kembangkan iman percaya jemaat Tuhan. Jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam kekayaan iman, sehingga semakin bertambah kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan teralami dalam persekutuan jemaat Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami memahami inilah hidup yang harus kami perjuangkan, bahwa komitmen dalam pelayanan, kesetiaan dalam hidup melayani Tuhan, tapi pemberian diri kami sebagai persembahan yang hidup, apapun yang kami persembahkan untuk pelayanan, biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan. Kami terus menggumuli segenap kehidupan jemaat-Mu di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang terus kami nyatakan sebagai hamba-hamba Tuhan. Mungkin di antara jemaat ada yang sementara bergumul karena kesusahan dari ekonomi, ada sementara bergumul dalam keadaan sakit, apapun problema hidup yang sementara dan sedang mereka hadapi dan alami.
Tuhan, kami memohon Engkau kiranya memberikan pertolongan dan kekuatan. Jika ada yang sakit, Tuhan memulihkan kiranya. Jika ada yang lemah iman, Tuhan kuatkan kiranya. Jika ada yang sementara bergumul tentang pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik di tengah-tengah usaha mereka untuk mencarinya. Tetapi pun di dalamnya, ketika pun ada pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan menetapkan langkah hidup setiap keluarga untuk percaya hanya ada di dalam Tuhan. Mereka selalu menikmati bagaimana sungguh pertolongan Tuhan itu, ya dan amin. Tetapi kami juga terus bersukacita bergembira bersama dengan jemaat Tuhan yang sementara merayakan hari ulang tahun kelahiran. Tuhan sempurnakan segala ungkapan syukur mereka, baik kelahiran secara pribadi maupun berkeluarga, ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati, sehingga memantapkan langkah hidup untuk percaya apapun yang mereka terima di hari ini adalah bagian dari berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau pertolongan yang sejati dalam kehidupan kami. Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah, para pemimpin kami, biarlah mereka terus diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga semua masyarakat akan terlayani, keadilan, dan tentu di dalamnya rasa aman di tengah-tengah bangsa dan negara yang semakin terpelihara di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan kami dari hari ke hari akan selalu ada di dalam pertolongan Tuhan, sehingga kami tidak akan takut, khawatir tentang apapun yang hendak kami jalani, karena bersama dengan Tuhan, kami tetap menikmati bagaimana rancangan-rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap umat yang menaruh pengharapan hidup hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan menjalankan aktivitas tugas dan pekerjaan kami. Kami bermohon Tuhan berkati kami semua. Ini doa kami Bapa, ini kehidupan kami yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Dan ini permohonan kami yang terus kami naikkan dalam iman kami kepada Engkau, Tuhan Yesus, yang adalah Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah hari ini kita semua diberkati di dalam firman Tuhan. Ada doa yang memberikan kita semangat dan kekuatan untuk menjalani hari yang baru. Dan biarlah kita terus bersukacita untuk melayani Tuhan. Dan kita percaya damai sejahtera Kristus melimpah dalam kehidupan kita dan bersama dengan seisi keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan damai di hati.